Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kaum muslimin dan muslimat dan semua penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kita pada hari ini adalah presiden baru, ada harapan baru. Sebagai bangsa Indonesia tentu ingin adanya kemajuan ke depan. Dengan adanya pelantikan presiden, kita menantikan janji-janji itu untuk dapat dilaksanakan. Kalau janji-janji presiden itu dapat dilaksanakan, perubahan akan terjadi. Menurut Dr. Ari Ginanjar dalam ISKI Islam dijelaskan, ada beberapa tingkatan kepemimpinan itu membawa kemajuan kepada masyarakat. Yang pertama, pemimpin yang dicintai. Bagaimana seorang pemimpin itu dicintai? Tentu dia akan menepati janjinya sewaktu akan menjadi pemimpin dan setelah pemimpin. Yang kedua, pemimpin yang dipercaya. Bagaimana orang bisa percaya kalau janji yang disampaikannya itu tidak dapat dilaksanakan? Tentu tidak dipercaya. Tapi kalau dapat dilaksanakan janjinya itu, maka seorang pemimpin itu akan dipercaya oleh orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, pemimpin sebagai pembimbing. Jadi pemimpin itu bukan hanya memberikan instruksi, perintah-perintah, tapi dia berusaha memberikan bimbingan-bimbingan kepada warga atau masyarakat yang dipimpinnya. Sehingga terjadi perubahan informasi, terjadi kemajuan ilmu pengetahuan, terjadi mindset yang lebih baik ke depan. Karena dia membimbing, bukan hanya memerintah. Jadi kita salah kalau seorang pemimpin itu sebagai pemerintah. Dia nggak mau tahu bagaimana orang-orang yang dipimpinnya itu. Dia harus menerima masukan-masukan itu karena negara Indonesia negara demokrasi. Suara rakyat. Artinya apa yang ada di negeri ini harus berdasarkan keinginan rakyat, bukan berdasarkan kemauan seorang pemimpin. Barulah itu demokrasi berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalau kenyataannya ternyata apa yang dibuat ada berdasarkan pemikiran semata-mata seorang pemimpin, tidak berdasarkan bagaimana suara rakyat, keinginan rakyat, maka yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak akan terlaksana, apalagi sila yang kelima, keadilan sosial. Itu tidak akan tercipta. Makanya siapapun pemimpin negara ini haruslah dia menjadi panutan, teladan sebagaimana disampaikan di dalam pidato presiden. Kita seorang pemimpin harus menjadi teladan, memberikan contoh yang terbaik. Bukan kita malah tidak memberikan contoh yang terbaik. Ya kita sendiri yang menilai bagaimana selama ini negara kita ini. Selalu terjadi demokrasi itu tidak berjalan dengan baik. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Rasulullah menyatakan, ingat, jangan bangga dengan jabatan itu, apalagi semakin tinggi dan yang paling tinggi. Anda berada di MPR, DPR, apa tugas kalian? Sudahkah dilaksanakan dengan baik atau belum? Introspeksi diri dalam rangkaian penerimaan jabatan yang baru hari ini. Saat ini kita
lembaga negara Indonesia ini sudah terlampau banyak lembaga, tapi apa yang dihasilkan? Ini menjadi pertanyaan besar. Kemudian pemimpin yang keempat itu adalah pemimpin yang berkepribadian, punya pribadi yang baik. Bagaimana mempunyai pribadi yang baik? Memiliki akhlak, memiliki tata cara kehidupan yang baik, tutur kata yang bagus, akhlakul karimah itu terlaksana. Itu adalah memiliki kepribadian. Jadi kalau pemimpin tidak punya kepribadian, apa yang kita harapkan? Ya, tidak bisa diharapkan apa-apa. Jadi pemimpin Islam itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini malah ini dicontoh. Walaupun tidak dapat 100% karena ini milik rasul-rasul. Bagaimana integritasnya, kejujurannya dalam memimpin. Ini korupsi yang membuat negara kita itu tidak punya apa-apa. Presiden sudah menyatakan memberantas korupsi. Ini yang kita tunggu ini. Korupsi yang sudah terjadi selama ini belum diproses. KPK itu harus independen. Tidak boleh diatur oleh seorang kepala negara atau oleh seorang pejabat. Independen siapapun, kapanpun. Yang harus dilaksanakan hukuman itu harus dilaksanakan. Tegakkan hukum itu. Karena hukum ini sangat vital dalam rangkaian menuju Indonesia yang berkeadilan sosial. Tengok apa yang kita miliki hari ini. Semua ada, tapi tidak kita miliki sesungguhnya. Barang tambang itu siapa yang menikmati? Ya, kita tidak memiliki kenikmatan itu. Ini harus diperjuangkan. Makanya seorang pemimpin itu bukan hanya mendapatkan jatah dari kedudukannya, jabatannya, tapi ingatlah semua yang pejabat negara itu apapun yang mereka nikmati itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi mobil-mobil dinas itu milik rakyat. Hati-hatilah menggunakannya itu. Harus sesuai dengan fungsi jabatan yang kita emban. Jangan sesuka hati menggunakannya. Nanti menyalahgunakan jabatan itu. Banyak masalah-masalah yang harus dibersihkan hari ini. Makanya pemimpin yang dikenang sepanjang masa itulah pemimpin yang kelima. Memiliki integritas. Ya, siddiq, jujur, amanah, dapat dipercayai, tapi menyampaikan kepada masyarakat apa yang ada, bukan apa yang diada-adakan. Atau cerdas untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk rakyatnya. Jangan diadakan sesuatu yang tidak sebenarnya, tidak mencerdaskan bangsa dan rakyatnya. Jadi kita mengharapkan supaya dapat Indonesia ini memberdayakan sesuatu yang bisa diberdayakan, tidak mengandalkan negara lain, tidak mengandalkan orang punya, tapi kita miliki. Ya, pangan, swasembada pangan itu harus dapat dilaksanakan karena kita itu memiliki lahan yang luas. Jadi kita harus memperhatikan sesuatu apa yang dijanjikan oleh presiden kita doakan. Karena itu untuk kita. Sumber daya alam harus dikelola oleh orang Indonesia. Tidak boleh dikelola oleh kepentingan-kepentingan asing, karena itu tidak akan menguntungkan kita. Semoga harapan dari rakyat Indonesia terhadap Presiden Prabowo Subianto yang sudah diberikan amanah besar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan dapat dilaksanakan. Tidak ada lagi yang namanya jabatan itu bukan untuk saya sebagai pejabat. Jabatan itu bukan karena partai saya. Jabatan itu bukan untuk keluarga saya. Tapi jabatan itu untuk bangsa dan negara. Ini yang diucapkan oleh Presiden baru kita. Semoga itu dapat terlaksana dengan baik. Agar Indonesia yang begitu kaya raya sumber daya alamnya, jangan sampai kita tidak punya apa-apa. Jangan sampai kita harus mencari dana, mengelola
negeri ini. Katakanlah sejujurnya apa yang ada di negeri ini. Dan betulkanlah sesuatu yang tidak betul. Maka kita berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami, tunjukilah kami. Ya, kalau itu benar, kami mampu melaksanakannya. Kalau itu salah, mampu kami untuk menghindarinya. Sekian, terima kasih. Semoga Allah SWT merahmati bangsa Indonesia ke depannya lebih baik dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.